meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bahasa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis oleh bahasa Kipti. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Bani Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir
yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wahyu pertama turun di Gua Hira. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira, turunlah wahyu-wahyu berikutnya seperti atau sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok-pokok ajaran Al-Quran, yang pertama akidah dan yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah, terus yang kelima tarik, perbedaan kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf yaitu isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf.